saat Yosua mau masuk ke tanah perjanjian, yang pikul tabut perjanjian itu pun orang tua, itu anak muda. Dong masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan dengan anak muda di depan, dan kemuliaan Tuhan ada di pundak. Engkau diciptakan untuk membawa kemuliaan Tuhan ke sekolah, ke tempat main futsal. Lihat kiri kananmu, oh, kok kelihatan mengantuk tapi ada kemuliaan Tuhan di atas kau. Amin. Amin. Baik. Yang pertama saya mau sampaikan salam dan hormat kepada Bapak Pendeta Indra Karubaba kalau ada di tempat, kalau tidak Tuhan Yesus memberkati. Beliau ya walaupun saya belum ketemu secara fisik ya lewat firman dan lewat lagu menjamah kami generasi muda. Betapa dampak yang luar biasa ketika seseorang mau taat dan memakai talentanya untuk Tuhan. Ya, saya melihat beliau dari jauh, tapi dia sebagai mentor, inspirasi bagi kita orang muda. Kita berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan buat kehidupan Bapak Pendeta Indra Karubaba. Terima kasih juga untuk semua pengurus pemuda GBGP Victoria di Ambana. Tuhan memberkati. Saya rasa ini kita punya koneksi pertama. Tuhan sedang mengumpulkan kita semua generasi Yohanes Pembaptis. Sebentar saya akan jelaskan mengenai itu. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau perkenalkan, saya punya maitua dan anak-anak tidak sempat ada di sini. Mari kita lihat sejenak, mungkin kalau bisa ditunjukkan di layar. Saya punya keluarga. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kecil saya suka nonton film Maria Mercedes, dan akhirnya ketemu Maria Mercedes satu di Meksiko. Jadi hari tanggal 1 Agustus tahun 2014, laki-laki Serui ketemu perempuan Meksiko di depan. Saya teman-teman bilang, ih, gue beruntung sekali dapat dia. Tidak, dia beruntung dapat laki-laki Serui. Dai kau mau dilawan, Tuhan Yesus pun mau dilawan. Saudara yang terkasih, kita menikah, kita ketemu di sekolah Alkitab. Singkat cerita, 4 tahun saya S1 di Oregon, Portland. Tuhan bawa saya jauh sama ngain jauh sampai akhirnya saya melayani 8 tahun di Meksiko. Tuhan baru bawa saya ke Papua. Salah bewa ya, lahir besar Waropen, bukan lahir besar Wamena, maaf. Dan akhirnya jangan ketawa begitu 8 tahun pelayan di Meksiko. Sebentar saya akan jelaskan lagi kesaksian saya. Dan dari 8 tahun pernikahan ini yang kami hasilkan selanjutnya. Ya, ini dia laki-laki, semua laki-laki Serui Meksiko, Amerika dong ada berdiri sana ini. Yang tua namanya Abraham Joseph, kita singkat AJ. Yang kedua Benji dan Judah. Sedang jangan dong ikut, nanti dong datang ke sini bikin ribut. Nanti ada waktu baru kita datang sama-sama. Kita sudah di Wamena 2 tahun, ya saudara pun terkasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat di foto sebelah kanan bawah ya, saya punya orang tua, Bapak Pendeta Welirung. Ya Tuhan panggil, sudah 2 tahun. Tuhan izinkan saya dengan dia, saya jaga Bapak beliau kurang lebih 6 bulan sebelum Tuhan panggil. Saya bersyukur, ya, kalau melihat orang-orang tua, termasuk Bapak Indra juga yang punya visi untuk anak-anak muda. Saya adalah produk dari generasi orang tua yang memberikan kesempatan untuk anak-anak muda. Bahwa generasi orang tua sebelum kita tidak boleh cemburu sama kita. Kamu harus angkat kita orang, karena kita yang melanjutkan barang ini. Kita bukan kampus saingan, kita butuh kampus doa. Saat Musa angkat tangan, Yosua bakal lagi betul. Yang menentukan kita menang di bawah kalau orang tua berdoa untuk kita orang. Kita butuh kampus nasihat, kita butuh kampus doa. Hari ini kalau ada KKR di tempat ini adalah salah satu visi dari Bapak Indra. Dari jauh, dia pun lagu. Itu di luar negeri dengar saja. Cuma satu saat lalu saya akan pulang. Tidak sangka bahwa hari ini bersama-sama di gereja ini. Haleluya. Saya punya adik 2, Sami dengan Joshua ada di Australia. Yang terakhir Keisha, perempuan yang bungsu ada di Wamena. Jadi kalau ada waktu nanti, dong-dong ini tukang dance, tukang menari. Kalau itu bisa dance di sini kan kita lihat, tergantung situasi. Baik, selanjutnya. Oke, baik, kita kembali. Baik, sekarang ini ya sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, karena dia punya tema adalah I saw the Lord coming to help. Nanti kita akan masuk dalam firman Tuhan, tapi saya mau suasana kita agak relax sedikit karena memang tempat ini nih sangat luar biasa. Jadi saya tanya sama
ampara tadi. Kita bisa bikin aktivitas sedikit kah bagi kelompok supaya diskusi. Siapa di sini yang mungkin tidak berasal dari gereja ini, dari GPGP Victory mungkin angkat tangan? Atau semua dari pemuda sini, yang di luar mungkin angkat tangan yang bukan dari gereja sini. Oke, berikan tepuk tangan dari gereja yang mengunjung dulu. Tuhan berkati. Dari mana nih? Kelihatannya dari Brasil ini, bukan dari Brasil. Tuhan berkati, sebentar kita kasih kesaksian. Satu kali pastor ke Brasil, dan mirip kayak kita orang. Saya bingung sampai. Jadi kalau turis itu biasa dirampok. Saya jalan di sana dong terampok saya. Saya bilang kenapa ya? Karena kelihatan ke orang Brasil. Ya itu sudah. Dan saya bilang dong, kamu nanti satu kali ke Brasil bagian nambai sana. Haleluya. Baik, kita bikin geng sejenak supaya kita saling kenal. Tuhan sedang mempersatukan kita semua. Berbeda-beda denominasi tapi satu Tuhan. Amen. Kita harus bergandingan tangan. Ini saatnya kita bergandingan tangan. Amin. Kita bikin ice breaker sejenak. Ya, kalau mungkin kita lihat yang dapat warna pita, coba angkat tangan dulu. Oke. Dengan kasih Kristus, ya. Setiap warna yang mewakili maju ke depan, warna-warna yang berbeda. Dengan kasih Kristus kita relax saja. Ada sekitar 4 warna ya. Oke. Yang 62 ayat. Coba kita baca sama-sama. Yesaya 60 ayat 6 dikatakan, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai. Katakan sama-sama pengintai-pengintai. Katakan kiri kanan, kau adalah pengintai. Tapi jangan intai-intai saya. Kita adalah pengintai. Saya tidak tahu, tapi ini sangat profetik sekali yang saya percaya Tuhan sedang mau sampaikan kepada kita semua pada saat malam hari ini. Saya punya subtema pada saat hari ini adalah inilah aku, utuslah aku. Kita akan lihat kehidupan Yesaya pada saat hari ini. Selanjutnya coba kita lihat di PowerPoint. Inilah aku, utuslah aku. Kita bisa catat. Baik, selanjutnya saya mau tunjukkan suatu cerita. Adikku yang terkasih dalam Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kakak pastor pelayanan 8 tahun di tempat yang merah sekali, terkenal dengan namanya Los Carteles atau Cartels. Kita biasa cuma di sini mungkin cuma nonton dengan hanya dengan layar, tapi di sana kita waktu pelayanan pemuda, mereka itu yang kita ketemu. Coba kita tunjukkan foto sejenak. 8 tahun Tuhan izinkan saya pelayanan di tempat ini. Coba bisa tunjukkan di layar. Baik, terima kasih. Mungkin satu persatu saja diklik ya. Kalau kita lihat di situ, yang biasa nonton Liga Amerika Latin sudah tahu. Kira-kira Meksiko di warna apa? Mungkin bisa lihat. Terlalu jauh sekali ya. Ya. Kita lihat di situ, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan itu adalah benua Amerika. Ada Amerika Selatan, Brasil, dorang, Argentina, Peru. Terus ada Amerika Tengah, tumbuh tempat Meksiko, dan Amerika Utara masuk di USA dan Kanada. Dan kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, setiap pemetaan Meksiko dimiliki oleh cartels, penjual narkoba terjahat di dunia. Saya tidak bisa tunjukkan foto, tapi siapa yang berkhianat sama dorang dikasih tahu ke tempat sembunyi, dong bunuh dan dong gantung di jembatan, menunjukkan wajah dan main itu orang. Dan kita setiap hari, ya tidak hampir setiap hari, mungkin sekali sebulan lihat badan tergantung di bawah jembatan. 8 tahun. Los Carteles ini dong menyelundupkan narkoba masuk ke USA kasih dorang senjata, baku tukar senjata dengan narkoba. Jadi anak muda zaman kamu punya kenakalan tuh masih belum jahat. Dong pegang senjata yang awas punya. Jadi mau pergi peminjiran tuh harus betul-betul, Bapa kami dalam surga jaga kami betul-betul. Tuh tidak bisa bikin diri, ayo terima Yesus, kita harus jalan dengan hikmat. Ada tempat yang polisi tidak bisa masuk. Adik-adik yang terkasih, kalau mau jadi penginjil hebat, kakak Tesco, silakan masuk di Meksiko. Oleh sebab mereka terlalu canggih, mereka punya uang itu sangat banyak, mereka punya peralatan lebih canggih daripada polisi. Mereka pakai drone, pakai kamera, segala macam. Polisi baru mau datang, mereka sudah tahu polisi punya titik lokasi. Mereka adalah musuh terbesar para polisi. Coba kita lihat foto selanjutnya. Di Meksiko, polisi tidak sama seperti di Jayapura yang bisa jalan tanpa pakai masker. Di sana harus pakai masker karena kalau dong tahu kau punya identitas, goodbye kau punya keluarga, goodbye kau punya anak-anak, dong akan cari kau karena dong akan bunuh. Di sini semua mau mendaftar polisi, di sana tuh harus cari polisi baru betul-betul mau mendaftar. Kita lihat mungkin di sebelah kanan, ini mereka punya
tempat kantor polisi yang ditembak, diserang oleh Los Carteles. Tempat yang paling bikin takut sekali untuk bertugas adalah duduk dalam kantor. Karena sewaktu-waktu bisa diserang. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat mereka punya menara, mereka punya kantor polisi di kota Monterrey harus memiliki 4 tower untuk menjaga. Setiap kali ada aktivitas yang mencurigakan, penembak jitu dari atas akan tembak kok tidak bisa bermain sembarang. Kenapa dong bangun pagar sangat tinggi sekali? Karena kartel sudah datang baru lempar granat. Ini tidak main-main. Jadi tempat yang paling bikin takut kalau kau jaga posko ke, nah itu kalau kau berdoa semelan suntuk, sama seperti Petrus, kau tidak akan tertidur. Di sana beda dengan di sini. Di sini polisi di luar santai-santai, main-main HP, makan pinang. Kalau kau bikin gitu di sana, pinang faidin gak apa. Innalillahi betul-betul. Saudara pun terkasih dalam Tuhan, waktu saya ketemu beberapa anak pemuda yang polisi, dia bilang tolong doakan kak, kita mau tugas malam. Mau tugas malam saja, doakan dulu karena belum tentu besok pagi bangun. Kamu lihat orang yang di sebelah sana nih, petugas yang jalan adalah orang-orang yang terbaik yang taruh di atas. Penembak jitu yang taruh di atas. Orang-orang yang paling fit yang taruh di atas. Penjaga tower. Orang-orang yang paling pintar dalam waktu krisis, mereka bisa perhitungan matematika, mereka bisa tahu bagaimana caranya keluar. Mereka mengamankan aset negara di dalam. Ketika orang-orang kartels ditangkap sebelum masuk ke pengadilan, lu ditahan dalam kantor polisi. Anda bayangkan, lu tangkap kartels, baru harus jaga dong teman-teman akan datang. Ada yang datang dan masuk, lu harus jaga. Dalam kita punya kota Monterrey ada sekitar 20 kantor polisi dan mereka harus acak tahanan agar dong tidak tahu dong teman ditahan di mana. Adik-adik ngiri, kadang-kadang dong SMS, tolong doakan kan, ini sudah jam 1. Kadang-kadang SMS, masih hidup kan? Iya masih hidup, puji Tuhan. Betul, jam 2 saya SMS, ada aman-aman, masih hidup, puji Tuhan. Saat ini dalam tema ini, Tuhan katakan engkau adalah pengintai. Di mana anak-anak muda Tuhan sedang tempatkan dalam posisi strategis. Karena pengintai adalah engkau bertanggung jawab buat keselamatan kau punya teman-teman. Ada alasan kenapa engkau menjadi orang Kristen, karena Tuhan taruh kau dalam sekolah itu for a purpose, untuk tujuan yang besar. Bahwa kau tidak diciptakan untuk hanya sekedar ke gereja, baru di sekolah kau diam, kau tidak saksikan Yesus. Engkau adalah pengintai dan semua teman-temanmu, semua orang yang hidup adalah kekal. Antara nanti kekal bersama dengan Tuhan atau kekal tanpa Tuhan. Itu semua ada di kau tangan. Kau punya hamba Tuhan, kau punya pendeta tidak di punya gereja, tapi kau ada di sana. Kau punya hamba Tuhan tidak ada di kau punya kompleks, tapi kau ada di sana. Tuhan taruh kau dalam lokasi yang strategis. Anda tahu, untuk menjadi polisi di bagian atas adalah orang-orang yang umur paling muda, yang the best nonton. Yesaya dipanggil dalam umur yang paling muda. Dia ditaruh dan Tuhan bilang kau akan mengintai buat Yehuda. Keselamatan satu bangsa terletak dalam kau punya pundak Yesaya. Kau telah berdoa, bangsa lain akan serang ini. Yesaya, kalau kau pamalas ibadah, kalau kau tidak hidup takut akan Tuhan, keselamatan bangsa Yehuda akan mati habis. Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dalam PKR ini Tuhan membangkitkan pengintai-pengintai benar-benar yang dahsyat yang akan dipakai oleh Tuhan. Pengintai memiliki 2 tugas. Yang pertama, sebelum kita tunjukkan yang kedua, jangan klik terlalu cepat. Yang pertama, berjaga-jaga demi keamanan jiwa. Saat dia di atas pengintai, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia harus lihat yang datang ini musuh ke teman. Dan saat dia datang, kalau dia terlambat untuk meniup sangkakala, dong semua mati. Raja, queen itu apa? Ratu, prince, semua kekayaan kerajaan habis. Sampai dong tertidur terlelap, sebentar saja dong mati. Yang kedua, pengintai memiliki tugas mandat dari raja untuk mencari lokasi wilayah yang baru karena kerajaan butuh untuk lebih luas. Musa menyuruh 12 berapa? Berapa pengintai? 12 pengintai. Kau punya misi ini
untuk menjaga kawanan yang sudah Tuhan percayakan baik dalam gerejamu. Jangan berpikir, aduh kebetulan saja saya punya gembala tunjuk saya sebagai bidang musik, kebetulan saja Tuhan tunjuk saya untuk choir, kebetulan saja Tuhan tunjuk saya untuk menjadi pemimpin pujian. Tidak, kau adalah pengintai. Ketika kau gagal menunaikan tugas dan panggilanmu, sesuatu akan terjadi. Kalau kau terkasih dalam Tuhan, katakan sama-sama pengintai. Katakan kiri kanan, kau adalah pengintai. Tapi jangan intai-intai saya. Kalau yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah dua mata koin. Dan Yesaya dia punya nama Yeshayahu, yang artinya Tuhan adalah keselamatan. Dia terlahir, baru Bapak bilang ada panggilan Allah bagi dia. Dia bernama Yeshayahu, bahwa kau terlahir tidak kebetulan. Kau tidak terlahir sekedar kepenuhan biologis untuk kau punya bapak dan mama. Kau terlahir di kota Jayapura, kau terlahir di kompleks itu buat keselamatan kau teman-teman. Di mana suatu saat Tuhan akan tanya baru, teman-teman yang kau biasa main futsal itu ada di mana? Baru teman-teman yang kau biasa pergi ke mall itu ada di mana? Satu kali seorang hamba Tuhan Korea, Tuhan bawa dia dalam mimpi, selalu terkasih, punya jemaat besar. Dia bilang, Tuhan, puji Tuhan sudah bikin ini, terus Tuhan tanya, baru kau teman yang biasa kau main catur sama-sama itu di mana? Baru Tuhan tunjukkan dalam alam roh, dia teman yang biasa sering dia ketemu main catur ada dalam neraka. Baru teman bilang, oh, dia belum ke Papua. Kita biasa tiap hari sama-sama, baru kenapa kau tidak pernah kasih tahu Yesus sama saya? Makanya sekarang saya ada di tempat ini, dan dia terbangun dari dia punya mimpi. Dan dia saksikan Yesus setiap hari. Kenapa? Karena engkau adalah pengintai, kau penjaga. Saya punya perkataan memiliki dampak, bahwa lebih baik berbicara di luar gereja daripada di dalam gereja. Pulpit yang sebenarnya adalah pulpit yang di luar gereja. Katakan amin. Yesus datang memberikan keselamatan dan ditunjukkan hidup yang kekal. Ini dua mata koin. Selamatkan temanmu, bersaksi buat temanmu, dan tunjukkan hidup yang kekal. Katakan amin. Katakan sama-sama, saya adalah pengintai. Untuk menjadi pengintai, saya akan cepat saja. Yesaya, bagaimana dia bisa menjadi pengintai, saya akan sampaikan beberapa poin yang terambil dalam Yesaya pasal yang ke-6. Haleluya. Yang pertama kita akan baca Yesaya pasal 6, ayat yang ke-1 sampai 2. Oke, sampai di situ saja. Kita akan baca 1. Kalau bisa kelihatan 1, 2, 3 apa? Dalam tahun matinya rasa usia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk. Pada tahun 2011 saya adalah seorang musisi yang bekerja, saya punya gaji $1,000 per minggu. Jadi terima kasih Tuhan. $1,000 sekarang kurang lebih mungkin mendekati 15 juta. Rumah sendiri ada, mobil sendiri ada. Itu keliling Vanuatu, Fiji, konser dengan artis Spenge. Satu malam, saya lupa Tuhan. Saya dengar ada beberapa pemuda yang mati gara-gara campuran minuman di sini. Tuhan mau berbicara sesuatu, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan akan lepaskan engkau dari roh. Minum adalah sebuah roh, itu dalam Amsal. Tuhan akan lepaskan kita semua, saya percaya. Karena saya mabuk berat dengan wine, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, saya tertidur, lagi bawa mobil tertidur di jalan tol. Kurang lebih mungkin sekitar 30 detik, 1 menit, saya tidak tahu. Saya tertidur dan tutup mata. Tuhan saya punya saksi. Tiba-tiba saya sudah bawa mobil di lane jalur yang berbeda. Trek besar di depan. Secara otomatis saya tidak akan bisa untuk bangun tiba-tiba untuk terbangun untuk kasih setir saya ke kanan. Malaikat Tuhan berusaha mobil. Dan saya lihat tangan Yesus pegang saya dan mengasihi saya. Kau harus berjumpa dengan Tuhan. Keesokan harinya saya serahkan hidup kepada Tuhan. Dan saya pergi sekolah kitab.
Kalau hari ini kau masih bernafas, artinya Tuhan kasih kau kesempatan untuk bertobat. Menurut research, setiap 1 menit ada 127 orang yang mati. Setiap 1 menit. Kenapa kau hidup hari ini? Karena Tuhan kasih kau kesempatan. Karena Tuhan sayang kau. Tuhan mau kau bertobat sungguh-sungguh. Tidak menyembunyikan dosamu, tapi bawa dosamu kepada Tuhan. Tidak lari dari Tuhan saat kau berdosa, tapi lari kepada Tuhan. Tidak bersembunyi dari Tuhan, tapi bersembunyi dalam naungan Tuhan. Dalam Bapa, saya orang berdosa. Yesaya berjumpa dengan Tuhan. Alkitab katakan Yesaya melihat Tuhan. Pagi ini, sore hari ini, saya bisa khotbah pagi ini. Pagi hari ini Tuhan rindu berjumpa dengan engkau. Kerinduan Tuhan untuk berjumpa dengan engkau adalah pesan dari gospel atau Injil. Tidak ada agama satupun di dunia yang mengajar. Semua agama di dunia mengajar penganutnya untuk cari Tuhan. Hanya Alkitab yang ngajar kita Tuhan cari kita orang berdosa. Hanya Alkitab yang ngajar. Yesus berubah, Allah berubah menjadi manusia. Cari kita orang berdosa. Kenapa? Karena kau penting. Kalau kau penting, jangan rusakkan kau punya diri dengan minuman. Tuhan punya rencana besar bagi engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan kerendahan hati, Tuhan bawa saya ke 9 negara untuk bawa firman. Setelah dia bebaskan saya dari hari itu yang hampir saya mati, Tuhan bawa saya. Kenapa? Tuhan perancangan besar. Saya pikir jadi musisi itu sudah. Keliling itu sudah. Ternyata dengan dipanggil Tuhan, jauh lebih besar dahsyat rencana. Katakan kiri kananmu, Tuhan perencana bagi engkau besar. Tapi engkau harus berjumpa dengan Tuhan. Rahasia kedua untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sebuah pengintai. Ayat yang 3-4, jangan ditunjukkan dulu poinnya. Dikatakan apa? Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Nomor 2, hidup mengejar kekudusan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di USA ada level tentara, ada level Navy SEAL. Navy SEAL ini jangan main-main dengan Navy SEAL. Satu Navy SEAL itu sama dengan 15 TNI. Lu pernah bawa Navy SEAL satu Amerika ke sini untuk ajar tembakan jitu dan berkelahi. Satu Navy SEAL sama dengan 15 TNI. Untuk menjadi pengintai, kau harus di level Navy SEAL. Kekudusan membuat engkau berbeda. Semua orang dari kita mungkin kita sudah selamat terima Tuhan, tetapi kekudusan membuat engkau di level yang berbeda. Dengar ini baik-baik. Darah Yesus membuat saya punya akses masuk surga. Kekudusan memberikan saya akses untuk dipakai Tuhan. Dengar ini baik-baik. Tidak semua orang percaya dapat dipercayakan urapannya dari Tuhan. Dengar ini baik-baik. Saya punya anak namanya AJ, 1 6 tahun, yang 1 4 tahun, yang terakhir masih 1 tahun. Kira-kira anak yang mana saya bisa percayakan untuk pegang saya punya iPhone? Yang 6 tahun kah yang 1 tahun? Yang 6 tahun, yang sudah dewasa, yang masih kanak-kanak, saya belum bisa percayakan. Tuhan sayang kita orang sama, tapi dia percaya beda-beda tergantung level kekudusan. Tangkap ini baik-baik. Ketika kau hidup kudus, kau punya nilai, kau punya value untuk dipakai oleh kerajaan Allah naik. Mazmur 75 katakan, bukan dari timur dan dari barat datangnya promosi. Tuhan yang angkat kau. Dari mana? Saat kau hidup kudus, Tuhan bilang, saya akan pakai dia. Saya akan pakai dia. Ada banyak orang percaya, tapi sedikit yang mau hidup kudus. Siapa yang layak naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang suci hatinya, yang bersih tangannya, yang tidak pernah sujud menyembah kepada ilah-ilah lain. Saat saya hidup kudus, Tuhan bilang kau akan jadi pemain inti. Siapa bisa pemain bola? Tapi kalau kau duduk jadi camat, lebih tinggi main bola. Pakai pakaian gaya-gaya, tapi camat tidak pernah dipercayakan sama coach. Kalau kau cetak gol, kalau kau cetak kekudusan, Tuhan akan pakai kau. Katakan amin. Amin. Haleluya. Cuma satu orang di sini buka 2 Timotius 2. Saya singkat, tidak ada di layar. 2 Timotius 2 ayat 20. Dengar ini baik-baik.
Oh Tuhan Yesus, Tuhan mau pakai engkau. Satu Abraham, dia punya nilai tukar bangsa-bangsa. Satu kau, itu ada banyak, di Jayapura kecil. Tuhan bisa pakai kau. Katakan amin. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20. Saya akan baca ya. Dalam rumah yang besar, betul? Amin. Betulkah tidak? Amin. Bukan hanya terdapat apa? Perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Perhatikan baik-baik, emas, perak, kayu, tanah. Rumah yang besar adalah kerajaan Allah. Ada yang terbuat dari emas, ada yang perak, ada yang dari tanah, ada yang dari kayu. Perhatikan ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dalam saya punya rumah, ada piring yang saya pakai kalau pas pejabat datang. Ada piring juga yang saya pakai untuk kasih makan binatang. Semuanya perabot, levelnya beda-beda. Perabot yang terbaik saya taruh di ruangan tamu untuk menghiasi. Ketika pejabat datang, ketika hamba-hamba Tuhan dari pusat datang, kita kasih, tidak mungkin saya kasih piring dari anjing punya. Dalam rumah Allah ada banyak perabot. Barang siapa menyucikan dirinya, Allah akan promosikan dia naik semakin mulia, dipakai untuk maksud yang mulia. Ada banyak dari engkau sebenarnya Tuhan sudah promosi lama. Ada banyak dari engkau sebenarnya Tuhan sudah mau pakai lama, tapi kau masih bermain-main dengan kasih karunia Allah. Kau sudah tahu itu salah. Setiap minggu kau selalu datang dengan perasaan bersalah, selalu datang ke altar dan jatuh dalam hal yang sama. Sebenarnya Tuhan sudah pakai kau. Tuhan mau angkat kau menjadi pengintai. Sebenarnya satu kau, dia punya nilai adalah keselamatan kau punya teman-teman. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kekudusan adalah apa yang kau buat saat orang lain tidak lihat. Semua bisa glory haleluya di sini, gampang. Semua bisa ramakaya rabosana di sini. Tapi saat kau sendiri diperhadapkan dengan tantangan, kau teman-teman bilang, ayo, kau teragaul sekali. Minum boleh, kau teragaul sekali, masa kau terakhir dengan dia, aduh, kau teragaul sekali. Masa kau terlihat pornografi, Pak, kau teragaul sekali. Yesaya adalah seorang muda yang ditolak. Kenapa? Karena dalam umurnya yang paling muda, dia bilang, ini aku utuslah aku. Saat kau bilang, inilah aku utuslah aku, kau akan ditinggalkan, kau berteman, pacar, sahabat, tapi Yesus akan pakai engkau. Katakan sama-sama kekudusan. Katakan sama-sama kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Kekudusan sekali lagi adalah siapa yang kau ketika orang lain tidak melihat. Catat itu baik-baik. Siapa yang kau ketika kau sendiri dengan kau punya laptop. Siapa yang kau ketika kau punya bos tidak lihat. Siapa yang kau ketika kau punya hamba Tuhan tidak lihat. Kekudusan adalah siapa yang kau ketika kau sendiri. Hanya kau dengan Tuhan. The fear of the Lord, takut akan Tuhan, adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan. Tuhan mau pakai engkau. Rahasia ketiga untuk menjadi pengintai. Lalu kataku ayat yang kelima, celakalah aku. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Nomor 3, melihat kebutuhan di sekelilingmu. Ini penting. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau menjadi, kalau kalian mau memiliki ibadah pemuda yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru, kau harus peka melihat kebutuhan di sekelilingmu. Kemarin kami di Wamena baru aja pemekaran provinsi pegunungan. Dan Tuhan kasih hikmat. Selama ini kita jangkau anak muda hanya dengan KKR. Saya bilang, aduh, kita pun anak muda nih, dulu talenta sport ini ada, dulu talenta goyang ini ada. Jadi kita bikin apa? Kita bikin lomba main volley, kita bikin lomba main futsal, kita bikin lomba dance. Dong datang dance, kita bikin lagu, kita bikin segala macam, dong datang. Selesai dong datang, bro. Tuhan jamah mereka satu persatu ketika mereka datang, kita bikin pujian penyembahan. Katakan sama-sama, biar hikmat Allah ada dalam hidupku.
melihat kebutuhan di sekelilingmu. Kau tidak usah pakai cara yang sama dipakai oleh gereja lain. Tuhan mau kasih kau hikmat yang baru. Lihat, saya punya sekolah butuh apa? Kegiatan apa yang bisa pancing dong untuk kenal Yesus? Katakan amin. Di satu kompleks nih, anak-anak muda suka bikin apa ya? Karena hal dari surga selalu jauh lebih menarik daripada apa yang neraka tawarkan. Kalau kau memiliki hikmat Tuhan, setan kalah. Katakan amin. Lihat kebutuhan di sekelilingmu. Yesaya katakan, Bapak, dia bilang, Tuhan, saya tinggal di lingkungan yang najis bibir. Kenal kebutuhan yang ada di sekelilingmu dan Tuhan akan pakai engkau. Poin saya yang keempat, kita baca ayat yang ke-6. Dikatakan di sini, tetapi seorang dari serafim terbang dan di tangannya ada bara. Ia menyentuhnya pada mulutku dan lihat, ia telah menyentuh bibir dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang aku utus? Dan dikatakan, ini aku utuslah aku. Poin nomor 4, menerima kuasa dari Tuhan. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, tahun 2015 saya pelayanan di India. India, orang-orang Hindu memiliki ratusan dewa. Ketika kita masuk di sana, setiap hamba Tuhan yang main-main, satu hamba Tuhan dia mengusir setan. Ketika dia mengusir setan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perempuan yang kerasukan ini, setan bilang sama dia, tadi malam kau tidur dengan perempuan lain baru kau mengusir saya. Ini pas kita ada thinking setan. Dia bilang, tadi malam kau tidur dengan perempuan lain, kau berzina baru kau mengusir saya. Baru kita kaget itu tim. Tahukah engkau bahwa setan tahu kau punya jadwal dari pagi sampai malam? Setan pelajari kau dan dia tahu kau punya kelemahan. Kalau kau tidak bunuh dosa, dosa akan bunuh kau. Dosa tidak akan puas sampai kau mati karena upah dosa adalah maut. Sekali lagi, dosa tidak akan puas sampai kau game over. Kau pikir kau bikin, ini cuma dosa kecil saja, pastor tidak apa-apa. Sama teman satu dia pelihara singa, waktu kecil kelihatan imut, besar dia dapat makan dari singa. Itulah dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika dia, akhirnya kita masuk di beberapa tempat di India, kita kembali ke kesaksian di India, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk di suatu tempat penyembahan berhala, namanya New Delhi. New Delhi penuh dengan kabut, tapi bukan kabut, tapi apa nih? Incense nih apa? Dupa, terima kasih. Ratusan dewa mereka sembah baru kita masuk. Kita masuk baru pas masuk ke dalam, salah satu ibu ketakutan, dia lari. Terus saya bilang, kau lihat apa? Dia bilang, saat kalian masuk, kita lihat api yang masuk dalam kita punya gereja. Katakan sama-sama, kuasa. Engkau harus memiliki kuasa. Paulus katakan, sebab firman yang kusampaikan bukan hanya teori, tapi kuasa. Kuasa Allah nyata. Saat kau lihat kau punya teman sakit di sekolah, letakkan tangan dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dia. Dan kau akan lihat dia akan sembuh. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ketika mereka meletakkan tangan kepada orang sakit, mereka akan sembuh. Mereka minum racun ular, mereka tidak akan mati. Ini saatnya anak-anak muda dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa kau akan jatuh dalam dosa yang sama. Tanpa dosa kau akan masuk ke luar gereja, terus ibadah, pelayanan, keluar setan tunggu kau di luar dan kau jatuh dalam dosa yang sama. Tanpa kuasa tidak ada pemulihan. Yang rindu dapat kuasa Tuhan, tutup mata sejenak, bilang, Tuhan, saya rindu diperlengkapi oleh kuasa. Dalam bahasa asli Yunani, Dynamis, dinamit Allah. Kau hidup penuh dengan kuasa. 30 detik bilang, Tuhan penuhi saya. Bisa punya tempat lingkungan kacau, anak-anak muda hancur, saya butuh kuasa. Tuhan, di tempat kerja ada ini dan itu, saya butuh kuasa. Tuhan, di punya rumah ada orang yang sering sakit-sakitan, saya butuh kuasa Tuhan. Yesaya dipulihkan dengan kuasa Tuhan. Saya punya poin yang terakhir, kita baca sama-sama. Kemudian firman-Nya apa? Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, janganlah lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Ini yang Tuhan katakan kepada Yesaya, bahwa mereka akan dengar firman-Mu,
tetapi tidak akan mereka bertobat langsung. Poin yang kelima ini sangat penting, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kau menginjil buat kau punya teman, mereka belum tentu akan terima Yesus langsung. Dalam Korintus dikatakan, Paulus katakan, ilah-ilah dunia ini sedang membutuhkan mereka punya mata. Sehingga pergi nonton bola lebih menarik daripada ibadah. Bola lebih menarik daripada ibadah. Poin yang nomor 5 ini saya mau kau tangkap. Kau harus bersabar. Paulus katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang menentukan. Saat ini mungkin kau sedang bersaksi, kau sedang berdoa, kau sedang mungkin bergumul tentang sesuatu. Karena begini adik-adik pemuda yang terkasih, kalau kau tidak bawa jiwa ke surga, kau adalah nol besar. Pertanyaan Tuhan adalah siapa yang nanti kau bawa? Siapa yang kau bawa? Itu selalu pertanyaan Tuhan. Ayub katakan, dengan telanjang saya lahir, dengan telanjang saya pergi. Itu Ayub 1:21, itu tidak bawa apa-apa. Tidak ada yang di sini lahir dengan ijazah S1, tidak ada yang nanti mati bawa ijazah S1. Tapi pekerjaanmu akan ikut kau. Siapa yang kau bawa itu penting sekali. Saya sebagai pengkhotbah ini saya takut sekali. Saya tidak mau hanya orang jago di atas mimbar terus tidak menginjil di luar. Ini bahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, katakan sama-sama bersabar. Saya punya mama tunggu saya bertobat 16 tahun. 16, berapa tahun? 16 tahun. Saya bilang, ngapain jadi hamba Tuhan? Saya punya teman satu kelas, musisi, mungkin masih kenal grup namanya Chris Patih. Kita satu angkatan semua. Glenn Fredly, tapi Glenn Fredly dia kakak sekali. Tidak mau pelayanan, ngapain pelayanan? Saya lihat saya punya orang tua hidup sebagai hamba Tuhan DPD susah, saya tidak mau pelayanan. Untuk kamu saja, kita nih anak-anak muda nih tidak masuk dalam pelayanan. Di Australia 11 tahun hidup. Saat mama siang dan malam berdoa, Tuhan selamatkan saya anak yang tua. Doa saya adalah produk dari doa seorang ibu. Jangan berhenti berdoa. Seperti janda dalam Lukas 16 terus mengetuk. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, jangan berhenti berharap sama Tuhan. Mungkin saat ini saya bisa lihat dalam alam roh, ada anak-anak muda yang dia punya bapak jarang pulang ke rumah. Sekali lagi ada anak-anak muda. Saya lihat ada anak-anak muda yang bapaknya jarang pulang ke rumah. Jangan berhenti berdoa. Haleluya Tuhan. Aku berdoa Tuhan pulihkan. Kau selalu dengar orang tua bertengkar dalam rumah. Makanya kau tidak suka pulang ke rumah. Setiap kali kau pulang, yang hanya kau lihat papa dan mama bertengkar. Tuhan katakan bersabar, terus berdoa. Saya lihat kau, kata Tuhan. El Roy artinya Allah yang melihat. Ada anak-anak muda juga yang sedang fighting, ada anak muda yang depresi, berapa kali berpikir untuk bunuh diri. Ada sayat, saya bisa lihat sayatan di bagian tubuh. Haleluya Tuhan. Mari gereja kita tutup mata sejenak, kita sembah Tuhan sejenak.